Yang sebetulnya PR besarnya adalah kita mengidentify untuk setiap daerah itu sebenarnya strength-nya apa. Ini yang unfortunately kita ini nggak punya database yang cukup kuat untuk itu. Nah, karena itu saya waktu Menteri Koperasi yang baru dilantik, Pak Ferry, saya langsung WhatsApp beliau, kita mesti duduk nih ngomong bareng soal Koperasi Merah Putih. Itu bahwa Koperasi Merah Putih itu hadir bukan untuk menghilangkan kekuatan daerah yang sudah ada, akan tetapi dia enabling untuk tumbuh lebih besar. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Pada hari ini kita bakal ngobrol soal satu gebrakan besar untuk ekonomi desa dan UMKM, yaitu program Koperasi Merah Putih. Bayangkan, targetnya itu sampai 80.000 koperasi terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, Kadin Indonesia tentu punya peran penting di sini, mulai dari pendampingan, lalu juga pelatihan, sampai mendorong agar koperasi bisa modern dan mandiri. Nah, teman-teman, untuk membahasnya, kita sudah kedatangan satu narasumber spesial, yaitu Bapak Teguh Anantawikrama. Selamat datang, Pak Teguh. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang transformasi teknologi dan digital. Nah, kita kupas bareng gimana koperasi bisa naik kelas nih, Pak Teguh. Lewat transformasi digital. Apa saja tantangannya ke depan, dan tentu saja peluang besar untuk UMKM dan dunia usahanya apa nih peluangnya. Ya, baik Pak Teguh, selamat datang. Terima kasih. Tentunya kita sudah dengar nih ya tentang program Koperasi Merah Putih yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Dan tadi sudah saya sebutkan juga 80.000 koperasi itu satu desa atau satu kelurahan, satu koperasi itu Pak ya. Nah, mungkin Pak Teguh bisa cerita sedikit tentang koperasi ini, kenapa menjadi penting sekarang nih, apa urgensinya? Sebenarnya gini, Pak Prabowo itu dia kan lahir dari keluarga ekonom gitu ya, Pak Mitro gitu, yang dulunya adalah orang PSI gitu ya, jadi sangat memandang penting ekonomi kerakyatan gitu. Dan koperasi itu adalah salah satu bentuk usaha yang sangat mengayomi unsur kerakyatan dan kebersamaan gitu. Karena itu beliau langsung mencanangkan Koperasi Merah Putih gitu. Ini lucunya adalah beberapa waktu sebelumnya Kadin baru saja meresmikan Komura. Kopmura. Apa gitu. itu? Itu koperasi yang sebetulnya inginnya kita adalah koperasi besar di mana dimiliki oleh kami pengusaha-pengusaha besar untuk bisa membantu pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha di daerah. Nah, ini menurut saya akan terjadi sinergi yang luar biasa jika Komura berjalan dan Koperasi Merah Putih berjalan. Karena Komura berjalan di tingkat nasional dan daerah tingkat 1, sementara Koperasi Merah Putih ini berjalan di level desa gitu kan ya. Jadi dan sinergi antara makro dan mikronya Pak ya. Jadi bahkan kita sedang melakukan kajian yang lebih mendalam bagaimana Komura bisa jadi off-taker-nya. Gitu. Off-taker bagi koperasi yang desa-desa ini. Ya, gitu. Jadi dan Kopmura sendiri adalah singkatan dari Koperasi Muda Maju Berkarya. Ya, jadi memang ini unik ini karena WKUK-nya di bidang koperasi ini kan Pak Nurdin Halid sudah sangat berpengalaman dalam urusan perkoperasian. Saya sendiri di Kadin sempat menjadi WKU bidang UMKM juga. Jadi saya sudah lumayan katam lah urusan ini gitu ya. Problem utama kita kan pendataan, Mas Amri, gitu. Itu yang selalu dari tahun ke tahun berulang lagi. Setiap kali pemerintah mau mengucurkan bantuan itu tidak tepat guna, gitu ya. Nah, karena itu koperasi mungkin jadi jawabannya nih. Karena kan di koperasi itu kan setiap anggota punya hak suara yang sama. Karena mereka ikut iurannya sama, gitu sangat ya. demokratis berarti ya struktur koperasi ini. Dan jalannya juga sangat demokratis karena
apapun yang dilakukan oleh si Koperasi Merah Putih di desanya nanti, itu kan akan dirembukkan dulu bersama mereka, dan hasilnya pun nanti akan dibagi sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Jadi menurut saya ini satu hal yang sangat kerakyatan, tapi juga demokratis sebenarnya. Bahkan di beberapa negara barat kayak di Jerman kan bentuk koperasi itu malah besar-besar loh. Iya, betul. Gitu loh. Beberapa perusahaan besar Jerman, Belanda itu itu pakai namanya koperasi sebetulnya gitu. Dan kalau pernah dengar Muji, toko pakaian toko Jepang. pakaian dan pernak-pernik Jepang itu, basically itu koperasi. Gitu, makanya dia tadinya dia modelnya dia mau white label produk-produk sekeliling-sekelilingnya jadi satu pakai nama Muji dan sebagai koperasi gitu. Jadi seperti off taker bagi koperasi-koperasi kecil di sekelilingnya ya. Iya, nah itu yang kita mau coba tiru model itu. Nah, ya bismillah aja, mudah-mudahan ini berjalan Mas Amri, karena kan kita perlu sesuatu nih di ekonomi kita yang sedang cukup berat gitu ya. Meskipun kita nomor 2 di dunia sekarang GDP, katanya OECD loh, bukan kata kita, kata IMF juga. Jadi harusnya kalau kita men-trigger ini at the right time, harusnya tahun depan kita bisa sedikit lebih bergerak ekonominya. Dan ini kan sebenarnya yang udah lama kita damba-dambakan ya. Bagaimana usaha yang sifatnya mikro dan kecil, termasuk koperasi di tingkat desa, mungkin kalau kita lihat itu skalanya mungkin mikro dan kecil mungkin ya. Bagaimana bisa nyambung dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan menengah dalam satu value chain atau rantai nilai yang saling mendukung gitu ya Pak ya. Dan ini jadinya nyambung nih, yang mikro, kecil, menengah, sampai besar jadi nyambung dong jadinya ya. Betul. Dan bayangin that numbers itu ya, dikalikan jumlah anggotanya masing-masing Koperasi Merah Putih. Kalau tiba-tiba dari tadinya mereka nggak punya daya beli, terus mereka punya daya beli, itu kan mengenerate sesuatu yang besar, Mas. Itu kan kayak kita nge-jump start ekonomi kita gitu. Nah, satu hal yang menjadi kekhawatiran kami di bidang UKM dan koperasi itu adalah bagaimana Koperasi Merah Putih bisa bekerja sama dengan BUMDes. Oh, ini sama-sama di tingkat desa nih. Sama-sama di tingkat desa. Ini yang sedang kami diskusikan dengan cukup intensif, agar jangan sampai terjadi overlapping, atau jangan sampai daerah yang sama mendapatkan dana yang berlebihan dibandingkan keperluan daerah tersebut gitu. Iya. Jadi lebih efisien dan sesuai kebutuhannya. Betul. Kalau kita lihat berarti di tingkat lokal sendiri udah ada ekosistem usaha-usahanya dari pengusaha sendiri, lalu kemudian UMKM di tingkat desa, ada koperasinya, dan lalu juga ada BUMDes. Nah, kira-kira dalam bayangan Pak Teguh atau teman-teman, bagaimana nih mekanisme kerjasama atau sinerginya nih antara koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dengan BUMDesnya? Nah, untuk info aja, kita kan sudah ada MOU dengan PT POS. Gitu ya. Kita itu Kadin maksudnya. Kadin ini sudah ada MOU dengan PT POS, di mana kita lagi uji coba di Lampung untuk mencoba membangun supply chain. Karena gini, kelemahannya selama ini kan adalah di faktor logistik, di mana biaya logistik kita terlalu besar buat pelaku mikro dan kecil gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa bikin algoritma yang tepat sehingga PT POS Logistik gitu ya bisa memberikan harga yang sangat ringan bagi pelaku mikro gitu ya, sehingga biaya logistik mereka rendah. Nah, ini kita sedang uji cobakan di Lampung. Gitu. Kemarin memang datasetnya masih kurang besar untuk dijadikan sampel. Kita sedang coba carikan dataset yang lebih besar. Mudah-mudahan dengan itu algoritmanya bisa tercipta sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien. Karena ini faktor yang paling penting buat Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau. That's the very challenging things gitu ya. Distribusi itu very challenging gitu. Iya. Nah, berarti kalau kita lihat tadi Kopmura ini adalah koperasi yang terkait dengan usaha besar, adanya juga di level yang lebih makro ya, di level tingkat 1 tuh provinsi sama kota kabupaten. Kopmura itu kita mau usahakan di tingkat nasional dan provinsi. Iya, jadi si Koperasi Merah Putih ini tidak terganggu gitu. Dan bahkan kita inginnya tuh selain kita jadi off taker, kita nanti yang membantu teman-teman ini untuk ekspor keluar gitu kan. Jadi volume tuh kita yang kasarnya kita yang garanti gitu ya, karena kita yang punya hubungan. Kan Kadin
kita ini punya apa namanya mitra-mitra dari luar negeri banyak sekali gitu kan ya. Permintaan macam-macam seringkali datang ke Kadin Indonesia gitu, tetapi banyak hal yang belum terpenuhi kan gitu. Nah ini kita coba apa link and match lah. Link gitu. and match, Siap. off taker, tentunya koperasi dan usaha-usaha di tingkat lokal sangat mendambakan bahwa produknya ini bisa diserap. Betul. Apalagi kalau misalnya bisa sampai diserap lalu diekspor, tentunya kan hasilnya lebih besar lagi ya. Ya. Nah ini salah satu cara untuk melakukan link and match tadi, Betul. sambil juga mungkin mengawal juga kali Pak ya, memastikan bahwa koperasi-koperasi di desa ini sukses. Pasti karena Komura ini kan berdiri dan isinya itu adalah dananya tuh kan dana kami ini pengurus kita semua ini gitu ya, yang artinya pengusaha yang udah established lah gitu. Jadi mungkin mereka taruh di situ lupa juga kali gitu kan. Mereka udah taruh di situ gitu ya. Jadi yang lebih terpenting kan niatnya adalah membantu teman-teman yang di bawah. Mungkin saya mau kasih satu contoh. Minggu lalu baru ada satu perusahaan di Lampung melakukan ekspor perdana kopi 5 ton gitu ya. Yang menarik adalah mereka melakukan itu dengan sangat modern, teknologinya yang terkini gitu ya. Memang mesinnya nggak semua mesin-mesin dari Jerman, ada yang dari Korea, ada dari Cina. Tapi saya lihat hasilnya bagus gitu ya. Dari segi kualitas Dari kopinya segi nih. kualitas hasil roastingnya gitu ya. Dan kita lihat aja respons dari pembelinya gimana nih terhadap yang 5 ton. Karena setelah ini jika berhasil itu mereka akan naik ke 50 ton. Bayangkan itu akan melibatkan berapa usaha kecil gitu kan. Nah ini menurut saya hal-hal seperti ini Kadin Indonesia harus membantu menggaungkannya kan gitu ya. Sehingga orang bisa niru. Sebenarnya gini, yang masalah itu adalah kita nggak ada role atau nggak ada models yang bisa ditiru, direplicate di tempat lain gitu. Sehingga orang percaya bahwa this model works gitu loh. Kan yang paling repot kan itu meyakinkan orang model ini berhasil loh kan gitu. Iya. Gitu. Dan ini adalah yang mengekspor kopi 5 ton ini. Ini adalah salah satu model bagaimana usaha-usaha kecil di tingkat bawah itu kemudian bisa mendapatkan off taker yang di tingkat besarnya untuk diekspor. Betul. Iya. Itu yang kita upayakan sekarang. Oke, betul. Nah, kalau kembali lagi kita ke koperasi desa Merah Putihnya ya Pak ya. Ini kan disebut-sebut akan mendapatkan dukungan dana sekitar 3 miliar ya per koperasi desa itu. Nah, bagaimana nih mekanisme penyaluran atau pengawasannya agar tepat sasaran menurut Pak Teguh atau teman-teman Kadin ya? Nah ini makanya yang sebetulnya PR besarnya adalah kita mengidentify untuk setiap daerah itu sebenarnya strength-nya apa. Ini yang unfortunately kita ini nggak punya database yang cukup kuat untuk itu. Nah karena itu saya waktu Menteri Koperasi yang baru dilantik Pak Ferry, saya langsung WhatsApp beliau. Kita mesti duduk nih ngomong bareng soal Koperasi Merah Putih. Karena memang faktanya data itu kita very weak gitu kan. Nah jadi kita harus kerjasama Kadin Indonesia dan tempatnya Pak Ferry untuk melakukan pendataan dulu sekarang gitu kan. Kita punya kaki sampai daerah Kadin Indonesia. Nah kita bekerja sama untuk mendata dulu potensinya apa, sehingga koperasi yang dibangun, koperasi yang betul-betul barangnya ada di situ. Yang didata apa nih Pak? Yang didata pertama gini, potensi daerahnya. Kedua skill level. Karena kan kita perlu tahu nih level skillnya mereka perlu kita enhance atau enggak. Kalau kita perlu enhance berarti kan kita perlu rangkaian pelatihan dulu. Iya betul. Gitu kan. Bagaimana mengelola koperasi, bagaimana tata administrasi koperasi. Karena kan koperasi itu kan punya tertib administrasi tersendiri kan gitu kan yang harus mereka comply. Nah ini dua hal ini menjadi hal utama yang harus kita data gitu. Karena tiap daerah pasti beda gitu kan. Ada daerah yang dia kuat, dia ternyata punya kebun coklat gitu, tapi ada desa tetangganya mungkin beda lagi gitu kan. Karena Indonesia ini kan sangat kaya dan sangat bervariasi gitu ya. Di satu bukit aja bisa sebelah kanan produknya lain, sebelah kiri bisa lain gitu. Dan itu saling membutuhkan. Dan sebetulnya in one ecosystem, gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita meng-create koperasi-koperasi ini bukan koperasi yang
mereka terus berdiri sendiri, tetapi kita membangun mereka menjadi complete ekosistem kan gitu. Nah ini challenge-nya kita gitu. Dan Pak Ferry sangat semangat untuk bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Dan rencananya sih setelah Pak Ketum nanti pulang dari perjalanan ke luar negeri, kita akan undang Pak Ferry untuk ke Kadin dan kita diskusi mengenai Koperasi Merah Putih lebih dalam. Iya, iya. Karena memang program yang masif sekali, bagus banget sebetulnya kalau misalnya bisa bekerja sama dengan Kadin, karena Kadin juga sebagaimana tadi Pak Teguh sampaikan punya elemen-elemen sampai ke sangat lokal gitu kan. Jadi bisa pendampingan, potensinya apa, jangan sampai kemudian kita mengembangkan sesuatu yang tidak sesuai potensinya, dan juga pemetaan soal pasar-pasarnya itu ya tadi ya, kemampuannya bagaimana. Ini aja before kita syuting tadi yang saya lagi terima telepon, itu ada daerah dari Purworejo, mereka mau bikin kegiatan pameran tentang UMKM di sana dengan potensinya. Nah hal-hal yang kayak gini kan kita perlu tangkap ya Mas, perlu kita capture, bukan sebagai pamerannya loh, tetapi sebagai potensinya apa sih mereka gitu kan, mana yang udah kuat, mana yang belum kan gitu kan. Kita kan bisa dengan ngelihat itu aja kita udah langsung tahu, oh this one dia udah strong enough untuk bisa berdiri sendiri. Oh yang ini kita masih perlu bantu. Karena kita bisa lihat sekilas aja, kita bisa lihat sebelum kita data dengan lebih spesifik dan detail. Iya betul. Nah bagaimana Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi wadah untuk UMKM di tingkat desa itu agar naik kelas? Mungkin kalau di tingkat desa ada yang mungkin usaha individual, usaha keluarga, ada yang mungkin udah punya CV. Nah, bagaimana dengan adanya koperasi ini bisa membantu nih biar naik semua naik kelas? Nah, harusnya sih koperasi ini tidak dilihat sebagai saingan ya. Dia harus memposisikan diri bahwa dia enabler buat semuanya, gitu. Jadi kita harus pakai kata kunci itu bahwa Koperasi Merah Putih itu hadir bukan untuk menghilangkan kekuatan daerah yang sudah ada, akan tetapi dia enabling untuk tumbuh lebih besar, kan gitu kan. Nah jadi jangan sampai bahasanya salah bahwa nih gue bikin koperasi baru nih, gitu kan. Lu semua harus ikut. Nah, jangan sampai narasinya seperti itu. Itu yang saya diskusikan dengan Pak Ferry. Jadi narasinya tuh harus, nih gue punya cara nih untuk membuat lu semua tumbuh. Ini lo kendaraan lo, gitu kan gitu ya. Jadi tadinya lu nggak punya Mercy nih, gue kasih Mercy-nya nih, ya gitu kasarnya gitu kan gitu. Jadi ini loh kendaraan yang lebih besar yang bisa membuat terjadi percepatan. Iya. Jadi koperasi ini bukan saingan bagi usaha-usaha yang sudah ada di desa tersebut, tapi enablernya itu. Nah bentuknya seperti apa contohnya Pak? Bagaimana koperasi ini bisa menjadi enabler? Saya ambil contoh yang kopi tadi. Sebetulnya kopi itu kan yang paling repot adalah untuk punya mesin roasting yang harganya mahal banget. Gitu kan. Sementara petani kopi nggak mungkin lah mereka punya, gitu kan. Selama ini kalau petani-petani kopi itu, kalau yang UKM rata-rata disangrai pakai penggorengan tradisional ya, sangat tradisional gitu. Which is okay, kita bisa, we can call it artisan coffee or whatever gitu ya. Itu juga buat orang barat seksi juga gitu ya. Tapi kalau kita mau kejar volume nggak bisa pakai cara itu. Kan gitu kan. Kalau terlalu manual ya, terlalu kecil volumenya. Nggak kekejar untuk ngejar kayak tadi misalnya mau target 5 ton terus kemudian jadi 50 ton. How come dengan cara itu kan nggak mungkin. Berarti kan harus ada yang jadi off-taker-nya gitu. Harapan saya sih minimal kalau nggak bisa punya mesin roasting yang harganya mahal karena biayanya si koperasi itu kan didistribute sekitar 2-3 miliar. Rata-ratanya kayaknya 2 miliar feeling saya. Itu kan mungkin nggak cukup untuk beli mesin itu, gitu kan. Disinilah nanti Komura ambil peran, gitu kan. Misalnya Komura beli satu, gitu ya, untuk banyak koperasi yang sejenis di daerah situ. Mereka pakai aja di situ, cuman atas nama koperasi ini. Gitu. Jadi ini enabling teman-teman di sekitarnya dikumpulin supaya volumenya cukup. Setelah volumenya cukup, ditaruhlah di mesin itu kan, gitu kan. Kurang lebih begitulah. Ini gambaran sederhananya. Iya, jadi untuk hal-hal yang mungkin menjadi terlalu sulit atau terlalu mahal bagi usaha-usaha yang ada di desa, itu bisa
diadakan oleh koperasi desanya. Iya. Contohnya tadi kan mengenai mesin roasting kayak Iya. gitu. Dan kalau saya pelajari juga bahwa satu koperasi merah putih itu harus ada cold storage-nya, mesin Betul, pendingin, betul. harus punya kendaraan untuk Untuk logistik seperti truk logistik, gitu kan. betul. Jadi bagi perusahaan-perusahaan atau usaha lah ya, Usaha kecil. usaha kecil yang ada di desa, kalau mungkin terlalu mahal untuk punya cold storage sendiri, itu koperasi desa Koperasi menyediakannya. betul. Pengen nganter barang kemana nggak ada truknya, Ini koperasi ada. desa punya truknya. Nah, Iya. dan demikian pula dengan Kopmura untuk hal-hal yang koperasi Terlalu desa. besar untuk koperasi desa, Nah, Kopmura kita ada. yang ada. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya sih ini menurut saya gambaran yang sangat ideal ya. Gitu kan. Tentu dalam pelaksanakannya here and there pasti ada sedikit hal yang tidak jalan gitu ya. Itu kan biasa gitu ya. Tapi kita mau coba minimalkan itu dengan cara apa? Kita identify betul-betul nih Mas Mulya. Jadi kekuatannya itu apa gitu ya. Sehingga kita nggak salah pilih. Gitu. Dan selain kekuatannya, kita juga pilih market di luar tuh butuhnya apa, yang dalam skala yang cukup, sehingga kita bisa narik banyak Mas. Yang paling penting kan itu, gimana caranya kita punya skala yang big enough gitu, si Kopmura ini, sehingga kita bisa tarik tuh banyak, ikut tumbuh kan gitu. Iya. Gitu sih Mas. Kebayang Cita-citanya saya. sih begitu. Modelnya udah mulai kebayang nih kan. Tinggal kemudian bagaimana kita jahit sama-sama. Dan Betul. tentunya ya Kadin di sini punya peran atau potensi peran yang besar untuk mewujudkan itu, antara lain juga dengan meningkatkan kapasitas teman-teman yang ada di kecamatan, di desa. Nah, tentunya mungkin mengimplementasikan dengan bimbingan, teknis dan lain-lain. Sudah ada belum contohnya Pak Teguh nih, daerah atau daerah pedesaan di mana udah mulai ada bimbingan itu, peningkatan kapasitas itu sudah dilakukan? Melalui arm yang lain, karena kebetulan saya wakil ketua Yayasan Bakri Amanah gitu ya. Di dalam masa di mana saya mulai ikut memimpin Bakri Amanah itu, kita sangat banyak melakukan pemberdayaan. Gitu. Pemberdayaannya itu gimana modelnya? Modelnya begini. Jadi kalau kita masuk di satu tempat, kita research dulu. Dan kita researchnya bukan kita sendiri Mas Mulya. Kita selalu ajak warga setempat. Contohnya yang paling nyata itu adalah Kampung Apung. Dari sebuah kampung yang tenggelam, airnya nggak bisa keluar karena di sekelilingnya udah jadi pabrik, udah beton, jadi airnya menggenang terus. Di daerah mana nih? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan mereka jadi sulit hidupnya dan segala. Akhirnya kita coba riset bareng. Kita riset bareng, air yang sejelek itu masih bisa digunakan untuk apa? Segala macam kita coba. Akhirnya kita nyoba lele hidup. Gitu. Terus kita minta mereka riset bareng-bareng, dipandu oleh tim kita. Ternyata memang jumlah, believe it or not ya, jumlah yang namanya warung pecel lele di Jakarta itu banyak sekali. Dan kebutuhannya masih kurang Mas. Oh, masih kurang. Gitu. Jadi disuplai berapa aja pasti habis. Nah, kebutuhannya tuh macam-macam. Ada yang butuh lele yang gemuk, ada lele yang, karena kan gini, ada warung-warung yang untuk di sekitar sini, gitu. Ada warung-warung untuk yang lebih di pinggir, gitu ya. Itu kan ada yang lelenya gemuk-gemuk, ada yang lelenya kurus-kurus, tergantung harga kan. Tergantung harga. Oke. Nah, setelah kita bersama-sama masyarakat kita hitung, oh ternyata kita punya room yang gede nih untuk growing this business. Kita bantulah bikin 2 kolam, kolam ikan lele. Hanya dalam waktu singkat demand-nya naik untuk nambah belinya. Mereka terus rembukan. Saya bilang nggak usah balikin dulu duitnya Bakri Amanah. Sekarang gimana caranya? Lu ajak dulu tetangga-tetangganya. Terus ajak tetangga-tetangganya. Yang kita lakukan apa Mas? Pendampingan dari aspek mengelola finansial. Kemudian kita juga kita cari itu orang IPB yang bisa ngajarin gimana sih bikin pakan yang baik, gitu kan. Jadi benar-benar holistik pendekatannya gitu ya. Jadi mulai dari yang faktor yang sangat teknis, kayak tadi yang pendampingan soal gimana dikasih makannya, sampai yang administratif, sampai pemasaran kan tadi kan. Kita sampai ngajarin ngitung nih gimana nih caranya menjangkau market itu, gitu kan. And you know what? Dengan 2 kolam itu sekarang sudah menjadi 24 kolam. Artinya apa? Artinya kalau kita
do the right things at the right time, itu impact-nya bisa luar biasa. Masalahnya kita cukup punya energi nggak untuk itu? Iya. Gitu kan ya. Berarti kan orang-orang yang seperti saya dan teman-teman ini mesti banyak nih di-create lagi gitu. Dan alhamdulillah di tim saya di Kadin waktu dulu yang saya masih WKU UMKM, itu udah lahir nih beberapa orang yang sama modelnya kayak saya, yang pengen banget menumbuhkan gitu di daerah. Dan alhamdulillah gerakan-gerakan itu muncul sudah di daerah gitu kan. Kalau pernah dengar gerakan tangan di atas gitu kan, ada OKOC, ya Sandi, ada banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya sifatnya sama gitu. Sekarang pemerintah harusnya merangkul nih semua gitu ya. Kalau nggak pemerintah ya kitalah yang rangkul gitu ya, sehingga semua bekerja dengan ritme yang sama menuju arah yang sama. Iya, iya. Jadi memang ritme dan ekosistem itu tadi ya, bagaimana kalau diberikan kapasitas yang tepat, itu dengan dukungan yang tepat itu bisa kemudian sama-sama naik kelas ya. Iya. Ada satu contoh lagi Mas yang menarik juga di Lampung juga, yaitu sapi. Jadi kita coba bikin closed loop ekosistem. Jadi sisa-sisa tebu dirubah jadi pakan sapi, kotorannya sapi kita jadiin pupuk, kita olah jadi pupuk. Tadinya nggak ada yang percaya orang-orang itu, tapi ada anak muda yang luar biasa berani gitu ya. Akhirnya dia bisa bikin sapi yang 1 ton yang gede-gede itu. Dan sekarang Sumatera bagian selatan belinya dari dia. Jadi hal kecil mulainya dari 1 orang ini, anak muda ini gitu ya, yang kita educate, kita dorong untuk menjadi leader. Alhamdulillah sekarang seluruh Sumbaksel lah pesannya sama dia. Gitu. Jadi menurut saya itu tadi, bagaimana kita menemukan model, kita menemukan calon leader, terus kita empower at the right time gitu kan ya, gitu, dengan ritme yang tepat, and then boom, mereka akan jalan dengan sendirinya sebetulnya. Ya, kembali ke yang disebutkan awal tadi, kuncinya pemetaan dulu ya. Pemetaan potensi, baik itu potensi berupa orang, usaha yang memang punya kapasitas dan potensi ke depan, dan juga kebutuhannya. Yang paling sulit adalah mengidentify potensi orang. Tapi seringkali itu yang bikin kunci ya. Yang jadi kuncinya dia ini berhasil apa enggak. Karena kita gagalnya tuh biasanya di situ. Jadi misalnya satu daerah punya produk, let's say coklat gitu ya. Wah bagus coklatnya, kualitas, wah dari luar negeri suka. Tapi kita nggak dapat the right person di situ, udah hilang pasti biasanya. Gitu. Jadi memang itu yang paling tricky menurut saya, itu adalah bagian itu gitu. Ini kombinasi berbagai faktor ya. Nah, bagaimana kalau kita ngomongin soal digitalisasi, akses pasar gitu ya, dan pembiayaan, bagaimana ini kita bisa memampukan, menghadirkan dukungan-dukungan ini ke teman-teman koperasi ini? Sebetulnya aspek teknologi, transformasi teknologi dan digitalisasi itu menurut saya justru adalah jawaban dari yang tadi saya sampaikan, bahwa ada persoalan bahwa menemukan orang yang tepat itu susah. Tapi kalau kita bisa bikinin platform yang tepat guna, maka nggak diperlukan lagi itu gitu. Artinya orang yang biasa-biasa pun akan bisa, semua bisa numpang kasarnya naik di platform itu gitu. Nah, kita memang sedang mencoba membangun satu platform untuk supply chain yang bisa dirubah, digunakan untuk berbagai jenis tipe usaha gitu. Ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di bidang saya. Modelnya sedang dibikin, insya Allah kita bisa launch segera untuk dipakai di beberapa daerah. Sekali lagi saya mungkin uji cobanya di Lampung, bukan apa-apa karena kebetulan exposure kita udah cukup besar di Lampung, kita coba di Lampung. Dan tadi yang teleponan sama saya sebelum kita ngobrol ini, itu juga di Jawa Tengah kita mau coba juga. Jadi digitalisasi ini menurut saya it's only a tools, Mas. Jadi again kita tetap perlu person yang tepat, tetapi dengan adanya tools yang tepat ini meminimalisir kemungkinan bahwa nggak punya leader itu bikin masalah gitu, gitu loh. Jadi ini cuma meminimais gitu loh sebetulnya. Meminimalisir ya, paling enggak
bisa terbantu sedikit oleh teknologi, oleh yang apa-apa, tapi tetap kunci utamanya adalah orangnya itu ya. Orangnya gitu. Dan dengan sistem yang baik kan sebetulnya kayak tadi urusan pencatatan keuangan koperasi segala macam harusnya nggak jadi masalah karena mereka tinggal input, tinggal apa kan gitu kan. Karena sistemnya is ready gitu kan. Bahkan sampai mau tahu inventory segala macam udah ada sistemnya kan gitu kan. Tapi kan tetap aja perlu orang yang baik di situ kan gitu. Nah, ini kan sekarang di Indonesia sudah ada diluncurkan Koperasi Merah Putih yang jumlahnya 80.000. Nah, menurut Pak Teguh sendiri apa nih tantangan terbesar dalam membangun ya sejumlah koperasi yang sangat besar jumlahnya nih dalam waktu dekat? Mungkin kalau kita lihat tantangan setahun, 2 tahun ke depan deh, apa nih Pak? Yang paling dekat tantangannya adalah itu kenali sektor-sektor apa yang harus dilakukan oleh setiap koperasi itu, gitu ya. Dan kedua adalah bagaimana caranya tidak tabrakan dengan BUMDes yang sudah ada, gitu. Ini PR sebetulnya, karena BUMDes itu ada beberapa yang udah jalan, gitu. Nah ini bagaimana keberadaan Koperasi Merah Putih ini benar-benar empowering si BUMDes, jangan terus saling bunuh, gitu kan. Nah, hubungannya gimana kalau dalam bayangan Pak Teguh nih? Gini, kayak tadi saya bilang bahwa sebetulnya kan si koperasi ini anggotanya kan adalah seluruh masyarakat, sama BUMDes juga, gitu. Tetapi BUMDes ini seperti kita ketahui ada beberapa mismanagement lah, gitu ya. Kita lupakan aspek mismanagementnya, tetapi sebagai bodinya ini kan dia bentuknya udah ada yang CV, ada yang apa gitu ya. Nah harusnya sih ini bisa saling support karena si koperasi ini kan dimiliki oleh semua. Sementara BUMDes itu orang-orangnya pengurusnya dipilih oleh kepala desa biasanya, gitu kan. Nah ini yang biasanya menimbulkan persoalan lah di daerah tersebut. Kalau koperasi ini lebih apa ya? Ya itu lebih ya a bit sosialis gitu ya, lebih unsur pemerataan lebih dikedepankan. Everybody punya vote yang sama kan gitu kan. Jadi unsur itunya kan berbeda sekali dengan BUMDes. Nah ini yang menurut saya challenge tapi juga menjadi opportunity buat si koperasi, karena apa yang menjadi kekurangannya BUMDes harusnya bisa diisi oleh Koperasi Merah Putih. Disitulah sinerginya ya. Disitulah sinerginya. Harapannya sih begitu. Tapi again, challenge yang paling besar dalam beberapa bulan pertama ini nanti ini, Pak Ferry juga udah sampaikan juga ke saya. Dia bilang gila nih, gua harus data segini banyak, gitu kan. Jadi kalimat pertamanya aja udah begitu kan. Artinya kita bisa bayangin. Dia harus mendata, harus mengetahui kekuatannya, harus pilih leader-leadernya. Itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Karena ini masif dan serentak kan gitu. Nah, kalau kembali kita lihat dalam 1-2 tahun ke depan, tadi kita udah bicara soal tantangannya. Sekarang bagaimana dengan target yang realistisnya? Ini kan 80.000 sudah terbentuk di tingkat desa kelurahan. Tapi kan kalau kita mau realistis dalam melihat capaian-capaian, itu kan ada milestone-nya ya. Nah, menurut Pak Teguh, dalam 1-2 tahun ke depan, capaian apa nih yang perlu didapat ya? Mungkin nggak harus pencapaian 100% semua, tapi paling nggak setahun 2 tahun ke depan ini dulu deh gitu. Kalau saya very optimistic person gitu ya. Jadi, if everything is going right, maka sumbangan Koperasi Merah Putih ini terhadap pertumbuhan GDP dalam 3 tahun ke depan, dia bisa menyumbang 3% dari pertumbuhan GDP. Oh, besar juga ya? Harusnya. Kenapa? Karena yang harus diingat bahwa multiplying effect-nya gede loh. Bayangin itu 80.000 kali berapa ribu orang. Gitu ya, nggak usah gede-gede deh, let's say 580.000 kali 500 orang yang involved di koperasi misalnya, ya kan? Yang 500 orang yang involved di koperasi itu dia kan pasti punya keluarga, gitu kan ya. Itu kan tiba-tiba daya beli meningkat, gitu kan. Ini akan men-trigger a lot of things, gitu. Belum lagi dari productivity, karena dia kan punya produk yang bisa dihasilkan. Ini kan membantu juga negara kan gitu. Jadi menurut kalkulasi kasar kami itu bisa mencapai
sebesar itu. Oh, iya. Jikanya tuh banyak banget ya. Iya. Tapi jika semuanya berjalan mulus, maka itu yang akan terjadi. Apalagi kalau sinergi antara Komora dan Koperasi Merah Putih ini berjalan, maka angka itu bukan angka yang mustahil. Iya, apalagi kalau memang betul-betul bisa diangkat, diolah menjadi produk-produk yang added value-nya tinggi, Correct. diekspor, itu kan tentunya Correct. ekonominya besar lagi tuh. Correct. Nah, Correct. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan orangnya Ray Dalio dari Ocean X. Dia bilang, kalian tuh punya biota laut luar biasa, gitu kan? Tapi kalian belum explore, which is true, gitu kan ya. Dan kalau saya juga punya belief dari dulu nih Mas Mulya, dari beberapa tahun yang lalu, bahwa kita itu sangat besar kemungkinannya kita menjadi penyedia pangannya dunia. Bahkan saya lebih spesifik lagi, kita penyedia protein terbesar di dunia, harusnya, gitu kan? Karena semuanya ada, ikan ada, daging ada, you name it, semuanya ada. Kalau kita kelola, kita bisa nomor 1 loh di dunia, penyedia protein dunia, gitu. Dan saya dengan sangat bangga akan selalu ngomong begini terus kemana-mana, bahwa kita potensially menjadi penyedia protein nomor 1 di dunia, gitu. Spesifik kenapa protein? Karena di laut itu melimpah ruah dan kita belum pernah memanfaatkannya secara maksimal. iya, betul itu. Dan bahkan kalau kita lihat beberapa data, konsumsi protein Indonesia rata-rata per orang itu masih lebih rendah dibandingkan di negara-negara tetangga True. kita kayak Filipina, Thailand, dan lain-lain. True. Padahal kita punya punya semuanya. semuanya. Mau nabati ada, Iya, ya kan? iya, Tahu tempe, iya. ya kan? Mau yang dari laut ada, mau Ikan. daging ada, gitu. Ikan itu juga bervariasi. Saya sedih sekali mendengar bahwa yang namanya tuna itu ternyata lebih banyak dijual di laut lepas oleh nelayan. Gitu. Semata-mata saya datang ke Aceh Selatan, Mas Mulya. Aceh Selatan itu nelayannya setiap hari ngelepas di laut India, dia jual di laut India. Semata-mata karena dia nggak punya cold storage. Dia nggak bisa kirim ke Belawan, ke Medan. Iya, Kalau ngirim ke Belawan juga jauh kan. Iya. Kalau dikirimnya begitu aja udah pasti busuk. iya. Padahal itu tempat itu Aceh Selatan ternyata tuh emang jalurnya tuna lewat. Gitu. Mereka nangkep tuh kasarnya nyerok aja gitu. Iya, iya. Gitu ya. Iya. Itu dia udah pasti nangkep. Dan kapal India itu udah nongkrong, Udah nongkrong. nungguin. Jadi tinggal naikin ke situ gitu. Dia tahu nelayan kita nggak punya cold Nggak- storage, pasti mau Yes. nggak mau akan dilepas di laut Iya. barang itu. Dan gilanya lagi mereka udah punya rupiah si orang-orang itu. Oh ya ampun, udah siap. Udah siap. Jadi mereka udah beli pakai rupiah. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya ini kan tragedi ya, Iya. quote unquote. Padahal kalau itu kita kelola dengan baik, bayangin tuna itu segitu banyaknya di Indonesia. Mereka berkembang biak, tahu berkembang biaknya di mana? Mereka berkembang biaknya dekatnya Irian. Oh, oke. Itu jalur ininya migrasinya berarti ya situ ya. Jadi nanti pada saat mereka sudah harus berkembang biak, mereka akan berenang sampai Berenang. ke titik itu. Heeh. Mereka akan bertelur di situ, akan bertambah jumlahnya di situ, baru kemudian mereka berenang kembali ke atas atau ke bawah. Iya. Bayangin Mas, ini kita ada surganya tuna, tapi Ada harta karun. ada harta karun yang luar biasa, tapi we do nothing. Gitu. Iya. Kalau iya. menurut saya we do nothing yet ya. Iya, gitu ya. dan padahal solusinya sebetulnya hal-hal yang bukan rocket science juga. No, Bahwa no. sediakan cold storage di desa nelayan tersebut, Yes. sediakan cold storage-nya di kendaraannya Ya. untuk dia bisa bawa ke Belawan, Ya. itu langsung ekonominya jadi masuk ke Indonesia, True. berputar di Indonesia. True. Oh. True. Ya alhamdulillah Iya. saya diberi karunia oleh Allah untuk melihat Indonesia semua provinsi Mas Mulya. Dan justru karena saya udah lihat provinsi semuanya itu saya sedih banget karena yang kejadian kayak gitu banyak. Kalau di Kalimantan ada satu kampung yang orangnya kerjanya karena itu tanahnya leluhurnya, dia nanam pohon kayu besi. Dia tebang satu pohon, dia jual, harganya bisa ratusan juta. Habis itu dia tidur setahun. Betapa tidak produktifnya bangsa ini kan gitu kan ya. Padahal sisa-sisa potongan-potongan kayu besi yang nggak jadi log, nggak jadi kayu utuh itu
itu kan bisa dibikin jadi macam-macam, Ya. bisa karya UMKM kan. Tapi mereka malas mas, katanya ngapain? Gue udah dapat duit itu, Ya. cukup buat nyekolahin anak gue, anaknya bisa kuliah. Jadi kita ini di satu pihak memang cepat senang juga mungkin Terlalu ya. cepat puas. Terlalu cepat puas. Dia ngerasa saya sebetulnya sudah bersyukur dikasih gini, nggak perlu mencari lebih. Di satu pihak mungkin ada benernya juga, tapi di pihak lain sebetulnya itu adalah kesempatan yang tidak termanfaatkan. Betul. Kalau dia hanya mikir untuk dirinya sendiri, mungkin nggak apa-apa. Tapi di balik itu banyak sekali orang Indonesia yang perlu pekerjaan, perlu peningkatan kesejahteraan. Betul. Yang mereka sebetulnya bisa mendapatkan kesempatan kalau itu diolah, tapi itu tidak diolah. Betul. Jadi banyak banget deh, mulai dari tadi ya penyedia protein, dari our timber, dari kayu, banyak sekali deh. Jadi sebetulnya saya harapannya ya dengan keberadaan koperasi ini, hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir. Karena apa? Mereka langsung ada di tempat kan. Mereka bisa kenali, oh gue butuh cold storage nih, kita bangun yuk. Kalau nggak cukup duitnya, gabung tuh 2 koperasi, kan bisa. Iya, harusnya bisa memungkinkan penggabungan. Karena ini Aceh Selatan, Aceh Singkil, sama apa tuh berdekatan. Kalau mereka bikin barengan, satu cold storage barengan, itu kan yang menikmati ekonominya 3 kabupaten itu. Iya, betul. Jadi kita juga ngelihatnya jangan terlalu saklek harus per desa atau per kecamatan apa, bahkan memungkinkan harusnya terjadi penggabungan sesuai potensi daerah tersebut. Gitu. Nah, dan di sini mungkin Kopmura juga bisa memberikan semacam bird's eye view-nya ya, di mana kira-kira bisa ada potensi-potensi yang bisa digabungkan dan ditingkatkan skalanya untuk naik ke level provinsi dan nasional itu. Itu exactly what we are doing now. Jadi kita mau mencoba menyadarkan ini sebelum terlambat, terlanjur sudah dibentuk sesuatu tapi tidak berguna, kan lebih baik begitu. Lu tuh 3 kabupaten gabung aja, bikin sendiri-sendiri koperasinya, tapi effortnya digabung gitu satu, sehingga lebih ada impact kan gitu mas. Nah, apa nih yang bisa diberikan Kopmuranya ya untuk menjaga kualitas, monitoring sama peningkatan kapasitasnya dari koperasi-koperasi ini nih, yang bisa disediakan? Apakah skala usahanya, modal atau apa? Skala dan modal. Karena kita semua pengurus inti ini di kepengurusan Pak Anin, mereka sudah komit semua akan taruh dana di Kopmura, gitu kan, sehingga rasanya dana bukan isu, gitu buat Kopmura, gitu. Karena kan mereka bayangin ada kelasnya Pak James, ada kelasnya apa gitu kan ya, naro mungkin 1-2 miliar nggak kerasa buat dia kan gitu kan ya. Jadi kan size-nya bisa cepat gede si Kopmuranya ini. Gitu. Nah masalahnya sekarang kan bagaimana kita segera bisa menjalankan sesuatu sehingga efek bergulirnya segera terasa kan gitu. Gitu sih mas. Bagaimana harapan atau himbauan kepada teman-teman anggota Kadin lain nih, baik yang di level pusat maupun daerah, untuk membantu mensukseskan gerakan ini? Saya rasa satu kalimat aja, bantu temu kenali potensi daerahnya, itu aja. Karena dengan itu sudah dilakukan, itu udah sangat membantu. Karena terus setelah mereka mendapatkan mengetahui potensinya, nextnya kan kita bisa arahkan si koperasinya untuk membentuk apa, itu satu. Kedua, Kopmura bisa mulai mikirin dia mau jualannya ke siapa, untuk ekspor kemana gitu. Itu dengan itu aja udah supply chain-nya terjadi nih mas, udah satu supply chain yang utuh nih sampai ke ekspor kan gitu. Tapi ya ini bukan pekerjaan satu orang menurut saya gitu, ini pekerjaan bersama gitu. Nah tantangannya juga di Indonesia itu memang untuk bekerja bersama itu perlu effort ya, perlu ada orang yang nggak capek-capek ngomong gitu, terus aja ngomong hal yang sama. Jadi kalau ada satu hal yang saya boleh apresiasi orang seperti Pak Anin gitu ya, yang terus ngomong hal yang sama di luar negeri, atau kayak Pak Sandi yang terus ngomong hal yang sama di dalam negeri soal entrepreneurship, soal segala macam, itu kan gaungnya terasa terus gitu. Sementara saya mencoba sesuatu yang lebih membumi, yaitu ayo lahirin sesuatu gitu. Selama saya menjadi WKU UMKM, itu yang saya lakukan mas. Gitu. Iya.
Dan bagi pengusaha, masyarakat, dan kalau pengusaha yang mungkin anggota Kadin atau non anggota Kadin, mereka sudah tertarik nih mendengar tentang tadi ada cerita tentang Kopmura, bagaimana bisa berinteraksi dan bersinergi dengan Koperasi Merah Putih. Kira-kira bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi tambahan? Misalnya, oh saya mau dong gabung, atau saya mau tuh nyumbang, atau saya mau melakukan sesuatu deh untuk mendukung itu. Nah, ini jalurnya gimana? Soon kita akan rilis call centernya kita, gitu kan Oke. ya. Akan tetapi for the time being bisa kontak saya Pak Nurdin Halid, bisa kontak Pak Teddy gitu Iya, ya. kontak Kadin lah ya. Kontak Kadin secara umum, karena pengurusnya pasti akan ready untuk membantu. Ya Iya. kayak tadi aja sebelum kita ngobrol ini kan Mas Mulya lihat saya lagi terima telepon, Iya. itu saya benar-benar lagi mengakomodir dari Boyolali. Jadi bener-bener satu daerah kecil gitu kan, saya Iya. dengerin aja gitu Iya. kan. Terus saya oke, nanti saya ke sana, saya bantu, saya lihat gitu kan. Terus mereka mau bikin kayak showcase UMKM. Itu kan udah sangat membantu ya. Kalau ada Iya. daerah udah mau begitu, itu kan lebih memudahkan kita untuk mendorong, lu bagusnya bikin ini, lu Iya. ini gue salurin kemana kan gitu. Iya, iya. Gitu. Mantap. Kita tunggu nih Pak Teguh untuk inisiatifnya, Iya. dan tentunya ini bisa menjadi sebuah gerakan yang masif ya. Iya. Kita melihat komponen-komponennya sudah mulai terbentuk dari usaha di tingkat lokal udah ada, Iya. lalu kemudian di tingkat desa dan kelurahan akan ada sudah ada Koperasi Merah Putihnya. Merah Putih. Udah ada BUMDes-nya, bagaimana sinergi, dan ke atasnya Iya. bagaimana kemudian bisa skalanya ditingkatkan, Betul. teknologinya ditingkatkan, model ditingkatkan, dan nyambung ke pasar nasional dan pasar internasional melalui Kopmura tadi. Iya. Nyambungnya. Iya. Makasih. Insya Allah kita bisa menggerakkan ekonomi Indonesia. Iya, amin, amin. Mari Bapak, Ibu, teman-teman semua, demikian obrolan kita dengan Pak Teguh Ananta Wikrama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang transformasi teknologi dan digital, dengan pengalaman yang sangat luas di bidang koperasi dan juga UMKM. Kita sudah mendengar bagaimana Kadin berkomitmen untuk mendorong program Koperasi Merah Putih, mensukseskannya, menyambungkannya baik secara horizontal maupun secara vertikal ke pasar yang lebih luas. Tentunya ini membutuhkan banyak sekali dukungan, mulai dari pelatihan, peningkatan kapasitas, transformasi digital di tingkat desa, agar koperasi di seluruh desa dan kelurahan bisa naik kelas dan juga mandiri. Semoga dialog ini memberi inspirasi untuk kita semua untuk terus mendukung Koperasi Merah Putih dan mentransformasi digital demi ekonomi bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi. Saya Mulya Amri, sampai jumpa di podcast Kadin Indonesia Institute berikutnya.